mengenai sejarah ya, sejarah KUHP nasional. Kenapa sejarah ini penting? Gitu, karena pada tahun ini, ya, pada tahun 2026, tepatnya tanggal 2 Januari 2026, sudah mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, yang mana sebelumnya ya kita sudah paham bersama bahwa undang-undang ini telah disahkan pada tahun 2023 dan mulai diberlakukan tahun 2026 begitu ya. Nah, sebetul sebelum undang-undang ini ada dan berlaku, maka ini Indonesia ini punya perjalanan panjang mengenai penyusunan eh, peraturan hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tahun 2023. Nah, pada hari ini kita akan sharing atau belajar juga mengenai bagaimana sejarah ya pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ya sebetulnya apa landasan atau apa latar belakang pemerintah Indonesia ini mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, lihat nggak? Lihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Lihat, Pak. Oke. Pada hari ini kita belajar sejarah hukum nasional. Nah, sejarah KUHP nasional ya, ini dimulai ya, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan nanti kemudian kita akan bergeser pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, yang pertama, ya, masuknya hukum pidana Indonesia ini tentu saja tidak terlepas dari kolonialisasi ya atau penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tapi perlu diingat, saudara, ini sebagai bahan atau sebagai dasar fundamen saudara mengetahui sejarah bahwa latar belakang Belanda ke Indonesia itu awalnya adalah untuk ekspansi dagang, ya VOC, ya. Jadi perusahaan Belanda itu melakukan ekspansi dagang dan ternyata melihat apa sumber daya alam di Indonesia sangat luar biasa, sangat banyak sehingga mereka melakukan apa namanya penguasaan penguasaan di berbagai wilayah di Indonesia karena pada saat itu Indonesia tidak memiliki pemerintahan yang apa berdaulat lah begitu ya, belum terbentuk yang namanya eh, Indonesia begitu ya, pemerintah Indonesia. Yang ada hanyalah apa masyarakat hukum adat gitu ya, kemudian masyarakat-masyarakat yang menduduki suatu tempat atau suatu wilayah gitu ya, dan juga kerajaan-kerajaan baik itu kerajaan Hindu maupun kerajaan Islam pada saat itu ya. Jadi perlu diingat ya, sehingga nanti ini akan berpengaruh pada perbedaan nanti pidana yang dibawa oleh Belanda dengan pidana yang dibawa oleh Jepang gitu. Nah, saudara, sebelum masuknya KUHP Belanda atau Wetboek van Strafrecht for European dan Wetboek van Strafrecht apa namanya for Indie gitu ya, eh for Inlander ya, sorry, dan ya aku for Wetboek van Strafrecht for European dan Wetboek van Strafrecht for Inlander ya. Nah, sebelum dua hukum pidana itu masuk ya ke Indonesia, ya, maka yang berlaku pada saat itu untuk melakukan pemidanaan, untuk menghukum orang-orang yang melanggar aturan, begitu ya, secara jadi pidana itu kan suffering atau penderitaan. Jadi setiap hukuman yang memunculkan atau membuat ya seseorang itu menderita, itu adalah hukum pidana. Ya, pada saat itu hukum adat
ini sangat kental, saudara ya, di Indonesia. Ya, karena apa? Karena kita belum mengenal ya, apa yang dinamakan dengan hukum kodifikasi, seperti yang dituliskan oleh Belanda. Ya, jadi hukum adat ini sangat kental dan juga sampai sekarang memang hukum adat ini masih ada. Ya, terutama ketika kita bicara hukum pidana yang berkaitan dengan pidana-pidana eh, adat, begitu ya. Nah, hukum pidana adat ini sangat di apa namanya dijunjung tinggi ya oleh masyarakat karena memang masyarakat pada saat itu belum mengenal hukum tertulis, belum mengenal yang namanya hukum kodifikasi atau unifikasi hukum seperti di Belanda sana, begitu ya. Kemudian selain hukum adat ya pada saat itu juga apa namanya, kalau contoh ya saya kasih contoh dulu, kalau contoh hukum adat itu misalkan di Bali ada awik-awik ya, kemudian di Nias juga ada ya, nah itu di Wairebo dan lain sebagainya itu ada hukum adat ya. Nah kemudian juga selain hukum adat ada hukum Islam. Nah hukum Islam ini sumbernya dari mana, Fiona? Gimana, Pak? Hukum Islam ini sumbernya dari mana? Sumber hukum Islam dari mana, masih ingat nggak? Dari Al-Quran, hadis. Dan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama ya. Nah, jadi pada saat itu sebelum masuknya White Book Van for European and White Book Van for Inlander itu juga berlaku hukum Islam. Ya, hukum Islam ini berlaku pada pada wilayah-wilayah tertentu yang memang ya warganya atau wilayah tersebut begitu ya masih dalam konsep atau masih dalam pemerintahan kerajaan yang berbasis Islam. Kayak gitu ya. Misalkan seperti di Cirebon, di Demak, gitu ya. Kemudian di mana? Mana satu lagi? Aceh Pak, Aceh. Di mana satu lagi? Aceh Pak, atau di mana Pak? Bukan, bukan di Aceh. Aduh. Palembang ya. Di Padang, sorry. Di Palembang, sorry, di Palembang ya. Nah, eh, hukum Islam ya ini menjadi sumber hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan atau yang dianggap melakukan suatu perbuatan yang melanggar atau suatu perbuatan pidana begitu ya. Nah, kalau di Cirebon ini ada Pepakam Cirebon gitu ya. Jadi Pepakam Cirebon itu adalah kompilasi atau kumpulan-kumpulan hukum-hukum Islam yang kemudian dibukukan ya oleh Kesultanan Cirebon begitu ya untuk apa namanya memberikan landasan atau untuk menjadi landasan atau sebagai dasar penghukuman pada saat itu. Nah, saudara, pada tahun 1867 begitu. Nah, karena Indonesia ini di, dijajah begitu ya, mulai dijajah dan Belanda sudah masuk ke Indonesia, pemerintah Belandanya bukan hanya militer Belandanya ya, tapi pemerintahan Belandanya juga masuk ke Indonesia, maka pada tahun 1873 ya eh ini di diberlakukan Wetboek Strafrecht Inlander ya 1873. Nah, sebelumnya 1867 ya itu diberlakukan Wetboek van Strafrecht for European. Apa bedanya yang 1867 dan 1873? Ada yang tahu nggak kira-kira? Hmm? Apa beda yang European dan Inlander? Kalau White Book for European, itu dia hanya berlaku bagi orang-orang Eropa. Ya masih ingat nggak? Ada penggolongan, ada penggolongan penduduk berdasarkan indices Strategling.
Ada apa aja? Masih ingat nggak? Golongan penduduk. Eropa, terus, bentar ya. Timur Asing dan Bumi Putra bukan, Pak? Oh, gitu. Sorry, apa Evan? Ada tiga golongan, betul Hmm, tadi pertama golongan Eropa, lalu yang kedua Timur Asing, yang termasuk Tionghoa, gitu. Tionghoa gitu kan. Lalu yang ketiga pribumi sendiri Pak atau oke. Bumi Putra. Oke, pribumi ya. Itu adalah tiga penggolongan pada saat Belanda masuk ke Indonesia. Jadi Belanda itu membagi ya penduduk itu menjadi tiga golongan. Ya, yang pertama adalah golongan Eropa atau golongan mereka begitu ya. Kemudian golongan Timur Asing ya. Timur Asing itu ada Cina atau Tionghoa, kemudian Arab dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah pribumi atau eh, orang yang sudah menetap ya di Nusantara begitu itu pribumi atau orang adatnya atau orang aslinya lah begitu ya. Nah, saudara, dengan demikian maka pada saat Belanda masuk ke Indonesia ya itu terjadi pluralisme hukum ya atau ada berbagai macam hukum yang berlaku pada saat dan pada waktu tertentu di wilayah tertentu ya. Itu namanya pluralisme hukum. Ya, jadi ada hukum adat, ada hukum Islam, ya, kemudian juga ada hukum Belanda. Nah, hukum Belanda ini, ya, pidana Belanda ini dia juga membedakan ada dua, yang tadi ya, yang European dan Inlander. Jadi kalau yang European 1867 yang diberlakukan pada tahun 1867 itu hanya terhadap orang-orang Eropa saja. Jadi setiap warga negara Eropa atau setiap orang-orang Eropa yang melakukan pelanggaran terhadap Red Book van Strafrecht for European di wilayah jajahannya di Indonesia pada saat itu dihukum berdasarkan Red Book van Strafrecht for European. Ya, paham? Nah, sementara pada saat itu, ya, warga negara kita atau masyarakat hukum adat kita pada saat itu hanya dua pilihannya. Satu menggunakan hukum adat, yang kedua menggunakan hukum Islam. Ya, sesuai dengan di mana hukum itu berlaku. Kalau misalkan saya pada tunduk pada hukum Islam, maka saya akan dihukum berdasarkan hukum Islam, kerajaan pada saat itu. Hukum kerajaan yang dia bersumber dari hukum Islam. Ya, kalau saya orang adat atau saya masyarakat adat, maka saya akan dihukum melalui hukum adat atau berdasarkan hukum adat. Ya, nah, oleh karena itu, karena terjadi pluralisme, kemudian Belanda ingin memaksakan ya sistem hukumnya untuk berlaku di Indonesia ya terhadap orang-orang adat dan juga orang-orang yang tadi yang sudah menetap di Indonesia selain yang Eropa. Maka pada tahun 1873 dia memberlakukan yang namanya Wetboek van Strafrecht for Inlander. Ya, jadi kitab undang-undang hukum pidana ya untuk inlander itu untuk orang asli ya di luar orang Eropa. Nah, sehingga ya yang tadinya ada tiga dengan European dengan adanya inlander ini dia semakin banyak lagi. Ada hukum adat, hukum Islam, kemudian WVS-nya ada untuk Eropa dan ada untuk yang Indonesia lah kita bilang begitu ya, yang inlandernya. Nah, pada tahun 1918 itu ada diberlakukan ya WVS
for Netherlands Indie. Jadi untuk negara atau untuk wilayah yang menjadi jajahan Belanda, ya. Nah, Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie ini itu dibentuk pada tahun 1915. Nah, kalau tidak salah ya. Oke, 1915. Ya. Dulu namanya Koninklijk Besluit. Ya, jadi WVS ini, Koninklijk Besluit ini, dia menggabungkan antara WVS yang European dan WVS yang Inlander. Jadi tidak ada lagi pembeda tuh. Ya, pada tahun 1918 tidak ada lagi pembeda antara Eropa dan orang asli. Ya, semuanya sama, yaitu Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indik. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Oke. Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana di Indonesia, ya yang tadi, ya ada yang WVS European dan ada WVS yang Inlandese. Ya, yang WVS European ini dimuat dalam Stadblad 1866 nomor 55 tanggal 10 Februari 1866. Ya, kalau Stadblad ini sekarang namanya Berita Negara. Ya, jadi disahkan, ya, ini termuat dalam Stadblad 1866. Ya, yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1867. Ya, jadi pemerintah Eropa atau pemerintah Belanda pada saat itu menyusun ya WVS ya yang akan diterapkan di negara jajahan tapi khusus untuk orang-orang Eropa. Nah, sedangkan untuk orang Indonesia dan Timur Asing ya itu dimuat dalam Statblad 1872 pada tanggal 6 Mei ya 1872 dalam ordonansi tanggal 6 Mei 1872 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1873. Paham ya? Jadi ya pada masa penjajahan Belanda itu ada 3 WVS. Satu WVS European, dua WVS yang inlander, ya, dan yang ketiga adalah WVS Netherlands Indie. Ya, WVS Netherlands Indie itu adalah WVS yang menggabungkan atau WVS yang meunifikasi atau yang menyatukan, ya. Jadi tidak ada lagi pembedaan antara Eropa dan Indonesia dan Timur Asing, tapi semuanya sama. Baik untuk Eropa, Indonesia, dan Timur Asing menggunakan WVS Netherlands Indie. Paham sampai sini? Halo? Paham Bapak. Paham ya? Oke. Pada tahun 1881, ya, di Belanda ini dibentuk dan mulai berlaku pada tahun 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai Netherlands Indie. Jadi dibentuknya 1881. Ya, nah ini dari mana sumbernya? Sumbernya adalah Undang-Undang Hukum Pidana di Jerman. Jerman dari mana? Dari Prancis. Prancis dari mana? Code Hammurabi. Ya, jadi karena sistem kita adalah civil law, maka kita mengikut ya Hammurabi Code, ya, kemudian Kode Napoleon, kemudian Undang-Undang Prancis, Undang-Undang Jerman sampai ke Belanda dan Belanda sampai ke kita. Sehingga saudara, dalam kaitannya dengan sejarah pengembangan atau sejarah pembaharuan, negara kita tidak bisa terlepas dari ya negara-negara yang menganut sistem civil law.
ya. Jadi nanti kita akan lihat ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya karakteristik ya KUHP nasional kita ya. Nah, pada tahun 1918 ya. Jadi WVS yang tahun 1881 gitu ya dan 1886 gitu ya itu diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 ya yang penyusunannya itu dimulai dari tahun 1886 ya diselesai di tahun 1915 kemudian itu diberlakukan di Indonesia atau di wilayah jajahan Belanda pada saat itu yang ada di Nusantara itu 1 Januari 1918. Nah, dengan WVS for Netherlands Indie atau kita bisa bilang WVS ini, gitu ya, maka dualisme hukum atau pluralisme hukum ya untuk hukum adat pada saat itu ya itu ditiadakan atau semua sudah unifikasi melalui WVS ya. Dan ini mula-mulanya hanya untuk daerah-daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kemudian sekarang yaitu berdasarkan beberapa penetapan pemerintah negara Republik Indonesia sekarang kemudian berlaku untuk Indonesia. Dan ini adalah cikal bakal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, yang berdasarkan asas konkordansi itu diberlakukan di Indonesia. Oke, paham nggak sampai sini? Jadi pemerintah Belanda ya itu tidak mengakui hukum adat. Pemerintah Belanda tidak mengakui hukum Islam untuk menjadi dasar pemidanaan pada saat itu. Oke, paham ya? Di semua orang ya baik Eropa, Timur Asing maupun Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana maka dia akan dihukum berdasarkan hukum kerajaan Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlanders Indie. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan silahkan. Paham? Paham ya? Oke. Nah, kemudian itu tadi dalam masa penjajahan Belanda, ya. Kemudian kita tahu bahwa kita ini tidak hanya dijajah oleh Belanda, kita juga dijajah oleh Jepang, ya. Yang mana Jepang itu, ya, masuk ke Indonesia itu adalah tahun 1942. Kenapa Jepang masuk ke Indonesia? Karena dia sedang mencari apa namanya kekuatan untuk Perang Dunia Kedua. Pada saat itu kan Jepang sedang menjadi sekutu ya, kemudian menjadi apa namanya sasaran ya tahun 1945 Jepang Hiroshima dan Nagasaki itu kan dibombardir ya, dibom atom begitu ya. Kemudian Jepang menyerah. Nah, sebelum Jepang melakukan penyerahan ya, Jepang itu ke Indonesia itu melakukan penjajahan ya. Karena latar belakangnya adalah militer ya, suasananya saat itu adalah suasana militer dan ya Jepang itu kan eh, bentuknya kekaisaran ya sehingga hukum yang tertinggi adalah hukum panglima perang pada saat itu ya atau hukum komandan perangnya lah pada saat itu sehingga kemudian ya itu diterapkan di Indonesia makanya disebut dengan Gunrei. Gunrei itu adalah ya undang-undang militer ya Jepang pada saat itu ya. Nah, pada saat itu
Letnan Jenderal Hitoshi Imamura ya yang tiba di Banten dan menyatakan dekrit khusus yang berisi 10 pasal yang diantaranya adalah hukuman mati dan pidana berat lainnya. Yang bagi setiap orang apa yang akan di apa akan dijatuhkan bagi setiap orang yang menentang tentara Jepang ya. Nah, ini akan beda. Kalau di BPS itu adalah menyerang untuk lembaga ya, untuk negaranya menyerang kehormatan raja ya. Kemudian apa namanya makar terhadap raja dan lain sebagainya. Nah, kalau Jepang ini dia tidak terhadap kaisar, tidak terhadap apa namanya petinggi atau pemimpin negara begitu ya, tetapi terhadap tentara Jepang ya. Nah, di saat yang sama, Guinichi Reikan atau Panglima tertinggi Jepang menerbitkan Osamu Gunrei. Ini ya, nomor satu tentang hukuman menurut hukum bala tentara yang mengatur mengenai pidana berdasarkan hukum pidana militer. Ya, karena apa? Karena Jepang pada saat itu ya sedang dalam suasana atau situasi Perang Dunia Kedua sehingga ya undang-undang yang mereka bawa adalah undang-undang militer. Ya. Kemudian juga untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan apa namanya yang ada di dalam Osamu Gunrei, kemudian diterbitkan Osamu Gunrei yang kedua, yaitu adalah membentuk Gunritu Kaigi atau Pengadilan Militer Jepang. Oke, ya. Nah, Jepang juga ternyata ada hukum pidananya, tapi hukum pidananya adalah kepada mereka yang menentang tentara Jepang. Begitu. Ya, dan hanya ada dua pilihannya, ya. Satu, pidana mati atau dua, pidana berat. Ya, pada saat itu Jepang masih eh, apa namanya menerapkan ya corporal punishment atau hukuman badan dirantai gitu ya dan di kerangkeng dan lain sebagainya gitu. Ini yang untuk yang Jepang. Nah, pemerintah Jepang mengakui keberlakuan hukum pidana Hindia Belanda. Jadi pada saat itu kan ada Belanda, ada Jepang ya. Jadi Belanda itu tidak hilang. Ketika Jepang masuk, Belanda itu tidak hilang ya. Tapi bersama-sama ya. Ada Belanda, ada juga Jepang ya di wilayah-wilayah Nusantara tertentu. Nah, Jepang itu tetap mengakui WVS ya yang Netherlands Indi yang berlakunya tahun 1918 ya. Nah, dia mengakui tapi dikecualikan terhadap siapa? Terhadap pribumi yang daerahnya menjadi daerah kekuasaan atau pelayanan administrasi Jepang gitu. Jadi kalau jadi kalau apa namanya suatu wilayah sudah diokupasi atau sudah diduduki oleh Jepang, ya maka yang akan diberlakukan adalah hukum Jepang, bukan hukum Belandanya, begitu. Ya, jadi ini muncul lagi nih, ada dualisme hukum. Satu ada hukum Belanda, satu ada hukum Jepang. Oke, ya. Nah, pada tanggal 1 Juni 1944, pemerintah Jepang memberlakukan Gunsei Keizeirei, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang, di samping diberlakukannya WPS Netherlands Indi. Ya, Jepang menganggap mereka menganggap bahwa mereka itu akan lama di Indonesia pada saat itu, sehingga mereka menyusun yang namanya Gunsei Keizeirei. Ya, ini juga sama, masih hukum pidana, tapi dia bernuansa militer juga. Ya. Nah, Gunsei Keizire ini dibagi dua, ya, ya dua buku. Satu, ya, atau ke satu berisi asas umum hukum pidana dan buku kedua berisi ketentuan hukum pidana yang menghukum berbagai macam perbuatan. Apa bedanya WVS dengan
Kenzai Keizirei? Ada yang bisa jawab dari segi jumlah buku? Alif, mana Alif? Hmm? Gimana? Apa yang membedakan WVS Netherlands Indy dan Gunsei Keizerei? Ah, siapa? Hmm? Ayo, Fiona, ada berapa buku? Ada berapa buku di WVS Belanda? Tiga, Pak. Tiga, apa aja? Buku ke satu tentang umum, buku kedua tentang pemidanaan, sorry, buku kedua tentang pidana, buku ketiga tentang pelanggaran. Buku kedua tentang apa? Pemidanaan, Pak. Pemidanaan. Ada yang lain? Kejahatan, buku kedua tentang Tentang kejahatan. kejahatan. Oh iya, kejahatan, Pak. Ya, jadi ada tiga. Ya, satu ketentuan umum atau prinsipal, yang kedua adalah kejahatan, yang ketiga adalah pelanggaran. Nah, ini berbeda dengan yang dari Jepang. Jepang dia hanya apa ketentuan umum ya atau asas-asas umum ya, dan yang kedua adalah berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diancam atau tindak pidana. Dan ini sama dengan yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sekarang yang baru, yang hanya ya ada yang hanya terdiri dari dua buku, yaitu buku satu tentang ketentuan umum, buku kedua tentang tindak pidana. Oke, ya paham sampai sini. Ada. Oke, jadi pada saat itu, pada saat Jepang masuk, Jepang tetap mengakui WVS Netherlands Indy. Jadi WVS Netherlands Indy ini dia tidak pernah hilang dari bumi Indonesia, ya. Dimulai dari penjajahan Jepang dan diberlakukan tahun berapa? 1918. Oke, ya. Jadi pengaruh WVS Netherlands Indy ini sangat kuat, ya, sehingga inilah yang kemudian mempengaruhi para pembentuk undang-undang dalam menyusun pembaharuan pidana yang baru. Meskipun nanti pidana yang baru itu ya dia sudah berbagai macam atau sudah masuk beberapa apa pengaruh ya dari kriminologi, dari viktimologi, begitu ya, apa namanya, atau dari penologi, begitu. Ya. Oke. Kemudian kita sudah bicara mengenai penjajahan atau masa penjajahan. Ya, jadi di masa penjajahan itu kita tahu bahwa ada WVS European, ya, sorry, untuk hukum pidana ada hukum pidana adat, ya, ada hukum Islam, ya, ada WVS European, ada WVS Inlander, ya, ada WVS apa namanya tadi, WVS for Netherlands Indy, ya, kemudian ada Gunsei Keizire, dan ada apa tadi, Osamu Gunrei, ya, itu. Jadi itu peraturan pidana yang berlaku pas masa penjajahan di Indonesia, baik Belanda maupun oleh Jepang. Oke, paham ya?
Nah, hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan, ya, ini kita tahu bahwa berdasarkan asas konkordansi yang dimuat dalam pasal ketentuan peralihan, ya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa undang-undang yang diberlakukan pada saat zaman penjajahan itu diberlakukan, ya, pada saat kemerdekaan, ya, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau PHP. Jadi Undang-Undang 1 Tahun 1946 itu bukan KUHP tapi Peraturan Hukum Pidana, ya. Nah, berlakunya kapan? Berlakunya 26 Februari 1946. Sorry. 1958, ya. WVS mulai berlaku, ya, di Pulau Jawa itu 1946, Jawa dan Madura. Ya, tapi untuk di daerah lain itu adalah September 1958. Oke, ya. Nah, jadi saudara, cikal bakal WVS yang kita gunakan yaitu Peraturan Hukum Pidana sampai dengan tahun 2022, gitu ya. Itu adalah WVS Netherlands Indi, ya, yang ditetapkan pada tanggal 1915, ya, dan diberlakukan pada 1918, yang dibuat tahun 1808, berapa tadi? 1886, ya. Jadi too old, ya, sudah sangat tua, ya. Saudara bisa bayangkan 1918 saja gitu ya diberlakukan, kemudian baru di tahun 2023, ya, kita punya undang-undang pidana yang baru. Bisa dibayangkan, ya, kita mengikuti aturan-aturan kolonial, ya, meskipun memang pada perjalanannya banyak terjadi perubahan-perubahan dalam pasal-pasal, gitu ya, yang mengatur mengenai itu. Nah, jadi WVS for Netherlands ini, saudara, ini pada awalnya tidak langsung berlaku untuk seluruh Indonesia, ya, tapi hanya berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura saja, ya, pada tahun 1946. Ya, kemudian selanjutnya untuk daerah-daerah lain, berarti daerah-daerah di Pulau Sumatera yang diduduki oleh Belanda, begitu ya, di Kalimantan dan lain sebagainya yang di apa dikuasai oleh Belanda, itu mulai berlaku di tahun 1958, ya, dengan berbagai peraturan presiden pemberlakuannya, ya. Jadi berlaku di kabupaten di provinsi ini kapan, di provinsi ini kapan, itu sini kapan, dan sebagainya, gitu. Paham sampai sini? Oke. Kemudian kita bicara atau kita beralih pada latar belakang pembentukan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Latar belakang Undang-Undang 1 tahun 2023. Apa sih alasannya? Yang pertama, alasan politis itu dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Selaras dengan tujuan nasional sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa negara kita adalah negara hukum, kita mengakui kesatuan hukum adat, ya, dan lain sebagainya. Sehingga secara politik, ya, bangsa Indonesia itu harus punya undang-undang sendiri, ya, secara politis. Kita tidak mau atau kita harus melepaskan diri dari belenggu apa?
belenggu sistem hukum kolonial. Karena negara kita sudah menjadi negara merdeka dan negara kita itu tidak lagi atau di Undang-Undang Dasar Pembukaan ya itu kita menolak segala bentuk penjajahan. Alasan sosiologisnya adalah menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan suatu bangsa. Ya, jadi karakteristik bangsa Indonesia itu yang seperti apa? Karena tadi, ya, sebelum Belanda masuk ke kita, di kita sudah ada hukum Islam, di kita sudah ada hukum adat, ya. Nah, maka, ya, yang seperti apa, ya? Undang-undang yang seperti apa yang mau dibentuk sehingga itu mencirikan karakteristik bangsa Indonesia? Meskipun, meskipun kalau kita kaji lebih dalam lagi sebelum Belanda masuk, itu kan kita hukum kita tidak tertulis, betul tidak? Hukum kita hukum adat. Ya, tapi tetap karena kita ada pengaruh kolonialisasi, kita pengaruh hukum asing, hukum Belanda, maka di benak para pembentuk undang-undang, hukum itu harus terkodifikasi. Hukum itu harus tertulis. Hukum itu harus terunifikasi. Ya, sehingga memang ini bukan terkesan. Ini menunjukkan adanya pencampuran karakteristik ya yang tadinya menginginkan apa mencirikan nilai-nilai kebudayaan dan ciri karakteristik bangsa Indonesia ya karakteristik hukum tentunya yang tidak tertulis sehingga ini menjadi digabungkan antara yang tertulis dengan yang tidak tertulis begitu sehingga muncullah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 2 itu ya menjadikan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat itu sebagai dasar pemidanaan, tapi ingat ya, hanya terhadap hukum pidana atau hukum yang adat yang masih hidup dan berkembang di satu wilayah tertentu. Begitu ya. Jadi hukum adat itu nanti tidak bisa digunakan di luar wilayah hukum adat atau pemidanaan adat itu digunakan untuk menghukum orang yang melanggar hukum pidana di luar wilayah adat. Oke, itu ya itu. Ya, jadi secara sosiologis kita ini harus atau kita ini membutuhkan ya peraturan-peraturan hukum pidana yang mencirikan kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, kemudian alasan praktisnya apa? Alasan praktisnya antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya negara bekas jajahan itu mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya. Ya kita ya mewarisi atau kita diwarisi ya kita diwarisi sistem hukum Belanda ya. Nah, melalui asas konkordansi, jurisprudensi, dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru, ya, jadi yang negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan, ya, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan. Ya, jadi dianggap sudah tidak lagi relevan. Dianggap generasi sekarang itu tidak lagi ya memahami ya bahasa-bahasa penjajahan gitu. Itu secara praktis. Ya, intinya adalah kita ini ingin melepaskan belenggu kolonialisme. Kita ingin melepaskan ya undang-undang pidana Belanda ya. Kita tidak mau negara yang sudah merdeka tapi sistem hukumnya masih mengikuti atau masih menggunakan sistem hukum Belanda. Meskipun dalam kajian pidana global ya, kajian pidana global yang dia bersumber dari civil law ya, dia mau tidak mau ya, kita akan mengikuti gitu. Karena apa? Karena ada kodifikasi, ya kan? Karena kemudian tertulis, ya, dan itu turun temurun dan itu diadopsi, ya, dari Kode Napoleon misal begitu ya, kemudian diadopsi oleh Jerman, oleh Belanda, oleh Prancis, ya, di Belgia misal gitu ya, dan negara-negara civil law lainnya atau Eropa kontinental. Yang itulah yang memudahkan
ya antara civil law dan common law. Ya, nah, bentuk kita mau yang seperti apa? Ya, nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi pada intinya adalah latar belakang pembentukan ini dia ada alasan politik, ya, alasan sosiologis dan alasan praktis. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, pembaharuan yang dilakukan, ya, pembaharuan dan pembangunan hukum pidana, ya, tidak dapat dilakukan secara parsial. Ya, dia tidak bisa melakukan apa secara ad hoc. Misalkan ini dulu nih yang apa kejahatannya dulu yang direvisi atau yang diperbaharui, baru ke ketentuan umum, baru tidak bisa. Ya, ini adalah suatu kesatuan. Sehingga kalau kita lihat dalam naskah akademik pembentukan Undang-Undang 1 tahun 2023, ya, ini disusun dan dibentuk, ya, bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, ya. Mulai dari buku satu, ya, pedoman atau asas-asas hukum pidananya, gitu ya, sampai dengan apa namanya? Criminal responsibility atau nanti kita lihat, ya. Jadi ada tiga pokok masalah, ya, atau permasalahan pokok hukum pidana. Yang pertama adalah perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, ya, baik dari pelaku berupa manusia alamiah atau person maupun korporasi, apa, dan pidana serta tindakannya atau punishmentnya. Jadi ada criminal act, ada criminal responsibility, satu lagi ada punishmentnya. Ya, sehingga inilah yang kemudian merubah total, ya, seluruh ketentuan, bukan seluruh ketentuan, merubah total begitu ya makna atau definisi dari tindak pidana. Kalau dalam UVS, tindak pidana itu tidak disebutkan tindak pidana itu apa. Tapi kalau dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 disebutkan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang pidana. Ya, jadi secara tegas, ya, disampaikan di situ. Jadi saudara, ya, dengan latar belakang politis, sosiologis, dan praktis tadi, ya, dalam KUHP nasional kita yang 1 tahun 2023 yang dirubah secara mendasar, menyeluruh dan sistemik, ya, terdapat tiga permasalahan yang itu menjadi fokus utama dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama adalah perbuatan pidananya, perumusan pasal pidananya yang mengenai perbuatan melawan hukum. Ya, nanti kita akan bicara tentang perbuatan melawan hukum material, apa, bersifat melawan hukum yang apa formil, begitu ya. Kemudian dicantumkan dan tidak dicantumkannya sifat melawan hukum dalam formulasi delik dan lain sebagainya. Kemudian pertanggungjawaban pidana, ya, pertanggungjawaban pidana terhadap natural person atau terhadap corporate criminal responsibility. Karena apa? Karena di Undang-Undang 1 tahun 2023 subjek hukum pidana itu tidak hanya natural person tetapi juga korporasi. Sehingga apa? Sehingga nanti akan membedakan pidana serta tindakan yang dapat diberikan kepada natural person dan korporasi. Natural person pun dibagi menjadi dua nanti. Baik ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Ya, sehingga nanti kita lihat ada tiga perbedaan pidana dan tindakan terhadap subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana anak, subjek hukum pidana dewasa, dan
subjek hukum pidana korporasi. Nah, itu nanti akan dibedakan berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2023. Jadi secara fundamental, undang-undang kita merubah tujuan pemidanaan, merubah konsep formulasi delik, dan juga merubah pertanggungjawaban pidana. Yang tadinya bersifat monistis, individual, kemudian akan berubah menjadi tindak pidana yang dia lebih mengedepankan restoratif justice, kemudian juga ada nanti pemaafan hakim, kemudian juga ada pedoman pemidanaan dan lain sebagainya. Sehingga itu dirasakan oleh pemerintah Indonesia, itulah undang-undang pidana yang mencirikan pidana nasional Republik Indonesia dengan berbagai macam kasus dan sebagainya, sehingga inilah respon, ya, kalau saudara belajar kriminologi, inilah respon, ya, masyarakat atau reaksi masyarakat terhadap dinamika kejahatan yang ada di suatu wilayah tertentu, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, selanjutnya, ya, dalam kitab undang hukum pidana, latar belakang yang selanjutnya berubah atau ada pembaharuan yang berubah kemudian adalah perlindungan masyarakat dari perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidananya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan. Ya, kalau dulu WVS itu masih absolut, pembalasan, balas dendam. Orang melakukan tindak pidana maka dihukum. Ya. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang. Maka tujuan pemidananya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Ya, ini adalah mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan hukum pidana itu dibentuk tuh untuk ini. Satu, mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dua, untuk memperbaiki perilaku pelaku. Ya, yang ketiga adalah perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat yang pada umumnya, maka tujuan pemidananya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum atau Eigenrechten, ya, atau main hakim sendiri. Dan yang keempat, ini adalah perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan. Maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Ya, dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai, ya, dalam masyarakat, baik masyarakat secara luas maupun khususnya adalah victim of crime atau korban kejahatan. Ya. Nah, ini korban dalam hal ini juga bisa abuse of power, ya, atau korban yang tidak korban yang tidak terpenuhi rasa keadilannya, ya, access to justice and fair treatment, restitution and compensation and assistance. Ya, jadi ini untuk melindungi hak-hak daripada si korban. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi sudah ada pengaruh viktimologi, ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang tadinya, ya, WVS itu tidak sama sekali membahas atau memikirkan masalah-masalah yang seperti ini. Intinya WVS itu untuk menghukum orang yang berbuat atau orang yang melanggar ketentuan hukum pidana itu. Tapi di undang-undang yang baru, ya, itu sudah bergeser, ya, mencegah dan menanggulangi, memperbaiki keadaan pelaku, ya kan, kemudian mencegah terjadinya Eigenrichting atau kesewenang-wenangan, yang terakhir adalah restoratif justice atau mengembalikan keseimbangan, begitu. Oke, sampai sini paham nggak?
Paham ya? Paham, Bapak. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Hmm? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Nah, oh, ternyata Haji Dedi. Oh, enggak. Saya absen dulu ya. Wira Rahmadani. Mana Wira Rahmadani? Hadir, Pak. Oke. Dinar Putri Amelia. Magang MBKM, Bapak. Oh, BKM ya. Ibnu Batutah. Ibnu mana Ibnu? Agak juga nggak? Oke, hadir ya. Majiatun. Hadir, Bapak. Chandra Nur Aurelita. Hadir, Bapak. Mana Chandra? Hadir, Oke. Pak. Nurul Fadila. Mana Nurul Fadila? BKM. Liv, Nurul kemana Liv? Belum ada kabar sih, Pak. Tapi bukan BKM ya. Enggak, Bapak. Alif Zuhri Muhajir. Hadir, Bapak. Mana Alif? Oh ini Alif. Oke. Siti Nabila Aulia. Hadir, Bapak. Siti Nabila. Oke. Cecilia Situmorang. Hadir, Pak. Mana Cecilia? Hadir, Pak. Hadir. Cecilia, saya tidak. Hadir, Pak. Oke, Cecilia ya. Asia Sita Balkis. Aisyah, sorry, Aisyah. Magang MBKM, Bapak. PKM. Nathania. Hadir, Nathania. Bapak. Oke. Hadir, Pak. Firly Suryo. Magang MBKM juga, Bapak. Oke. Alicia. Alicia sama, Pak. MBKM. Alista. Kalista Aime juga sama, MBKM juga. Istia. Hadir, Bapak. Oke. Nathanailah. Alista. Magang MBKM juga, Pak. Evan. Ada ya Evan ya? Hadir, Pak. Oke. Nisrina. Mana Nisrina? Hadir, Pak. Hadir ya. Francisca. Hadir ya. Hadir, Pak. Adi Amarullah. Magang MBKM, Bapak. Oke. Maya Saroh. Sama, Pak. Magang MBKM juga. Magang. Raden Najwa. Hadir, Bapak. Asyifa Kolbiah. Asyifa Kolbiah mana Asyifa Kolbiah? Nggak ada ya. Fiona. Hadir ya. Hadir, Pak. Detia. Hadir, Pak. Siap. Nisrina. Nisrina mana Nisrina? Nggak ada ya. Hosea. Hosea Sebastian. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nanti saya kirim apa namanya PowerPoint ya. Saya kirim PowerPoint dan juga nanti ada modul dipelajari ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di minggu yang akan datang. Ya, mohon maaf saya melakukan perkuliahan secara online terus ya. eh, Karena satu dan dua, tiga hal, empat hal, lima hal lah gitu ya. Proses apa namanya kita sedang akreditasi. Kemarin saya sedang tidak di sini. Sekarang akreditasi, saya nggak tahu sampai kapan saya bisa eh, apa namanya bertatap muka secara langsung di kelas ya. Jadi kita lihat saja ya. Mohon maaf lahir dan batin.
Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Nanti saya kabari apakah online ataupun offline ya, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi